Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tak pula kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya NIM 19040030210. Di sini saya mengerjakan salah satu tugas analisis laporan. Baik, langsung saja. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada laporan pos keuangan, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas. Rasio keuangan adalah suatu indikator yang digunakan sebagai media analisa secara lebih mendalam terhadap sebab terjadinya suatu masalah. Rasio keuangan sangat membantu dalam upaya analisis hubungan matematis antara berbagai penjumlahan dalam bentuk rates, prosentes, atau proporsi yang sederhana. Pengertian dana dan modal kerja. Pengertian dana dalam praktik yang dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik dana pinjaman maupun modal sendiri, dapat digunakan untuk beberapa hal. Pertama, digunakan untuk keperluan investasi. Artinya, dana digunakan untuk membeli atau membiayai aktifan tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang, seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, kendaraan, kas aktifan tetap lainnya. Kedua, dana digunakan untuk membiayai modal kerja, yaitu modal yang digunakan untuk membiayai jangka pendek seperti pembelian bahan baku, membayar gaji dan upah, dan biaya-biaya operasional lainnya. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sedia, dan aktifan lancar lainnya. Pengertian modal kerja secara mendalam tergantung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktifan lancar. Dalam konsep ini, bagaimana mencangkup kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini sering disebut dengan modal kerja kotor, gross working capital. Kelemahan konsep ini adalah pertama, tidak mencerminkan tingkat likuiditas perusahaan. Dan kedua, konsep ini tidak mementingkan kualitas apakah modal kerja dibiayai oleh utang jangka panjang atau jangka pendek atau pemilik modal. Jumlah aktifan lancar yang besar belum menjamin margin of safety bagi perusahaan, sehingga kelangsungan operasi perusahaan belum terjamin. Yang kedua itu konsep kualitatif, merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja sebagai bersih atau keuntungan. Konsep ini adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan. Aktifan lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar menunjukkan kepercayaan para kreditur kepada pihak perusahaan, sehingga kelangsungan operasi perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman dari kreditur. Konsep konvensional menekankan kepada fungsi yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya, sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja, seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana yang digunakan sedikit, laba pun akan menurun. Akan tapi dalam kenyataannya, terkadang kejadiannya tidak selalu demikian. Pengertian analisis risiko. Ada suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko. Manajemen risiko
suatu usaha yang secara rasional ditunjukkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Adapun tujuan dari analisis risiko, yaitu untuk memisahkan risiko kecil yang dapat diterima dari risiko besar dan menyiapkan data sebagai bantuan dalam prioritas dan penanganan risiko. Analisis risiko merupakan penentuan sumber risiko, kemungkinan dan dampak risiko yang akan terjadi. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Mungkin itu yang saya sempat sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.